Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhada Pratiwi, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum dari KKNDR Kelompok 87, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan informasi tentang money politik dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia ditinjau dari undang-undang dan hukum Islam. Money politik adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Adapun yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian, pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Sebab dan dampak praktek money politik dalam pemilu. Penyebab terlaksananya praktek money politik atau politik uang, yaitu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan caleg lain. Caleg yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para caleg yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi hal yang sama. Ada beberapa dampak money politik dalam pemilu antara lain, yang pertama dampak terhadap pribadi, dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap masyarakat, dan dampak terhadap para calon legislatif. Hukum dan sanksi money politik menurut undang-undang. Yang pertama, hukum money politik menurut undang-undang. Pemilihan umum atau pemilu dalam rangka memilih pemimpin baru di negara ini akan terus berlangsung di setiap daerah, sesuai dengan periodisasi kepemimpinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu, setiap warga negara diperlakukan sama di muka hukum dan memiliki hak suara atau hak pilih. Hak suara tersebut dapat dikatakan sebagai hak yang melekat pada diri warga dan termasuk bagian dari hak asasi manusia, sekaligus merupakan salah satu hak konstitusional warga negara dalam bidang politik. Namun demikian, penggunaan hak tersebut dalam pemilu mestilah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan kemaslahatan umat, bukan sebaliknya untuk kepentingan tertentu, sehingga mendorong terjadinya money politik dengan menjual hak suaranya dalam pemilu. Yang kedua, sanksi money politik menurut undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 139 Ayat 2 tentang pemilu di dalam ketentuan pidana. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 bulan atau paling lama 12 bulan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau paling banyak 10 juta rupiah. Hukum dan sanksi money politik menurut hukum Islam. Yang pertama, hukum money politik menurut hukum Islam. Praktek jual beli suara atau money politik dalam pemilu kada termasuk dalam kategori riswa. Al-riswa atau korupsi atau suap adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikannya itu bisa berarti harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima sehingga keinginan si penyuap dapat terwujud, baik secara hak maupun batil. Yang kedua, sanksi money politik menurut hukum Islam. Dalam beberapa hadis tentang money politik atau riswa, salah satunya disebutkan dengan pernyataan Allah melaknat penyuap dan si penerima suap, atau dengan pernyataan lain, laknat Allah atas penyuap dan penerimanya. Para pihak yang terlibat dalam jarima riswa dikategorikan ke dalam dosa-dosa besar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.